Cerita ini dimulai pada tahun 401 SM di Kekaisaran Persia. Di sana, Jenderal Sparta yang legendaris, Klearchos, dan para ahli strateginya percaya pada janji perdamaian palsu masuk ke tenda satrap Persia, Tissaphernes. Alih-alih negosiasi, mereka malah dijebak dan dibunuh secara kejam saat pesta, sehingga pasukan bayaran mereka kehilangan pemimpinnya. Tanpa komandan, berada di jantung negara musuh, 10.000 tentara bayaran Yunani melakukan perjalanan panjang dan sulit ke tanah air mereka melalui tanah Anatolia yang keras. Sejarawan terkenal Xenophon, yang termasuk di antara mereka, kemudian menggambarkan bagaimana para prajurit yang lelah karena perjalanan tanpa akhir menemukan sesuatu yang sama sekali tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Mereka melihat kota-kota yang tidak menjulang ke arah matahari, melainkan turun ke dalam kegelapan bumi yang dingin dan menakutkan. Bahkan, para prajurit Yunani yang tangguh dalam pertempuran tidak dapat membayangkan apa yang tersembunyi di kedalaman yang tak terlihat itu, hanya dengan melihat pintu masuk yang gelap. Saat ini, catatan rahasia CIA telah terungkap, yang mengisyaratkan bahwa badan intelijen tidak hanya mencari artefak sejarah di dalam kekosongan tak berbatas ini, tetapi juga teknologi kuno yang terlupakan dari peradaban kuno yang dapat memengaruhi kesadaran manusia. Namun, pertanyaan utama tetap tidak terjawab. Bagaimana orang-orang pada masa itu dapat membangun struktur seperti itu dengan menggunakan alat-alat tembaga yang primitif? Mengangkut jutaan ton batuan ke permukaan tanpa meninggalkan jejak apapun adalah tugas yang tampaknya mustahil bahkan dengan bantuan mesin-mesin modern yang kuat. Tapi apa yang sebenarnya ditemukan oleh orang Yunani ribuan tahun yang lalu, dan dari siapa para pembuat bangunan ini bersembunyi di labirin misterius mereka? Mari kita kembali ke tahun 1963 di Kapadosia, Turki, tempat sejarah yang mengubah arkeologi selamanya terjadi. Bayangkan hari-hari biasa seorang penduduk sederhana di wilayah ini yang memutuskan untuk merenovasi rumah lamanya yang terletak di lereng bukit. Ini adalah kegiatan sehari-hari yang tidak terlalu menarik, sampai peristiwa-peristiwa aneh dan tidak dapat dijelaskan mulai terjadi. Ayam-ayamnya yang berkeliaran dengan bebas di ruang bawah tanah mulai menghilang tanpa jejak. Satu persatu mereka menghilang, seolah-olah lenyap ke dalam kehampaan. Pemilik rumah yang ingin mengetahui kemana perginya unggasnya memeriksa ruang bawah tanah dengan cermat dan menemukan retakan kecil berwarna gelap di dinding. Disitulah ayam-ayam itu merangkak masuk dan tidak pernah kembali lagi. Dengan membawa palu godam yang berat, pria itu bermaksud memperluas lubang misterius itu untuk membebaskan tawanan-tawannya, dan dengan sekuat tenaga ia memukul batu tua itu. Batu-batu itu berjatuhan ke lantai dengan suara gemuruh, tetapi alih-alih batu karang yang kokoh. Di hadapannya terbentang jurang yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Dari lubang hitam itu, hembusan udara dingin dan lembab yang kuat menerpa dirinya, yang tampaknya tidak pernah terkena sinar matahari selama berabad-abad. Itu bukanlah gudang anggur tua biasa atau gua yang terbentuk secara alami oleh air, karena di balik dinding rumahnya terdapat jalan masuk ke dunia yang sama sekali berbeda dan menakutkan. Derinkuyu, kota bawah tanah terdalam, tersulit, dan paling misterius di planet ini, telah ditemukan kembali oleh umat manusia. Para arkeolog yang tiba di tempat itu, setelah turun ke celah yang terbentuk, mengalami perubahan perasaan yang drastis. Skeptisisme awal berubah menjadi keterkejutan, yang kemudian berkembang menjadi ketakutan takhayul. Alih-alih menemukan tempat perlindungan kecil atau beberapa ruangan untuk menyimpan biji-bijian seperti yang mereka duga, mereka menemukan terowongan yang semakin dalam dan dalam ke dalam tanah. Satu tingkat berganti dengan tingkat lainnya, tingkat ketiga diikuti oleh tingkat kelima, kemudian tingkat ke-10. Dan para peneliti yang tidak sempat mengikuti kehilangan rasa realitas. Hasil penggalian menemukan 18 lantai yang menjulur ke dalam batuan hingga kedalaman 85 meter. Untuk membayangkan skala bangunan megah ini, bayangkan sebuah gedung pencakar langit modern setinggi 25 lantai, yang dibalik dengan atap menghadap ke bawah
dan dengan kekuatan luar biasa ditanamkan ke dalam batu karang yang keras. Seluruh ruang yang sangat luas ini diukir dengan tangan di batuan vulkanik yang keras, tanpa menggunakan teknologi laser atau mesin bor. Yang paling menakjubkan bukanlah kedalaman koridor yang tak berujung ini, melainkan apa yang ditemukan para ilmuwan di dalamnya. Ini bukanlah bunker sementara untuk berlindung dari serangan, melainkan kota metropolitan yang lengkap dan mandiri dengan sistem infrastruktur yang maju. Selama penelitian, ditemukan kawasan pemukiman yang dirancang untuk tempat tinggal permanen bagi 20.000 orang. Coba pikirkan angka yang luar biasa ini. 20.000 orang hidup tanpa sinar matahari, terkubur di bawah jutaan ton batu dingin. Para arkeolog yang berkeliaran di ruang-ruang kosong yang dipenuhi gema tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat dan menyadari bahwa itu adalah kenyataan. Di tingkat bawah terdapat kandang kuda yang besar dengan dinding yang dipoles dengan sempurna dan lantai batu yang dilengkapi dengan tempat makan kuda yang rapi. Para ahli bangunan kuno sangat memahami bahwa bau kotoran akan menyebar ke atas, sehingga mereka menempatkan ternak lebih dekat ke pintu keluar. Saat turun ke bawah, para ilmuwan menemukan dapur yang luas dengan langit-langit yang menghitam karena jelaga yang telah menumpuk selama berabad-abad, di mana masih terdapat tungku bersama yang digunakan untuk memanggang roti bagi ribuan penduduk. Semakin dalam kelompok itu masuk ke dalam jurang, semakin rumit dan misterius strukturnya. Pada kedalaman beberapa puluh meter, ditemukan kilang anggur industri dengan mesin pemeras anggur, gudang makanan yang sangat besar, bengkel senjata, dan bahkan sekolah yang lengkap. Bayangkan bagaimana anak-anak di sini dilahirkan, dididik, dan tumbuh dewasa, mungkin tanpa pernah melihat langit biru yang sesungguhnya di atas kepala mereka. Bahkan sebuah gereja raksasa berbentuk salib yang dipahat langsung di monolit batu ditemukan di sana, yang menunjukkan tingkat budaya spiritual yang tinggi dari penghuninya. Namun, Derinkuyu hanyalah awal dari dunia bawah tanah yang sangat luas. Tak lama kemudian, diketahui bahwa di bawah bukit-bukit Kapadosia tersembunyi seluruh sistem kota-kota semut yang membentuk peta bawah tanah yang tak terlihat. Di dekatnya ditemukan kota Kaimakli, kemudian Oskonak, dan baru-baru ini pada tahun 2020 di daerah Midyat ditemukan satu kompleks besar lagi, yang menurut data awal ukurannya bahkan bisa melebihi Derinkuyu. Penemuan yang paling luar biasa adalah bahwa kota-kota ini tidak terisolasi satu sama lain, tetapi dihubungkan oleh terowongan sepanjang beberapa kilometer. Ini adalah sistem bawah tanah yang terpadu. Negara rahasia tersembunyi dari mata mereka yang tinggal di permukaan. Para peneliti mencoba menentukan volume tanah yang diambil dan mendapatkan hasil yang mengejutkan. Untuk membangun satu kota Derinkuyu saja, para pembangun kuno harus menggali dan mengangkut sekitar 5 juta ton batu ke permukaan. 5 juta ton batu keras. Sebagai perbandingan, piramida Agung Giza yang terkenal memiliki berat sekitar 6,5 juta ton, tetapi piramida ini dibangun di ruang terbuka, secara bertahap dibangun dari balok-balok batu. Di sini, batu harus dikeluarkan dari tambang yang sempit dan sempit, bekerja dalam kondisi gelap gulita, tanpa listrik dan palu pemecah batu. Ini adalah teka-teki utama yang membingungkan para ahli geologi dan sejarawan di seluruh dunia. Kemana perginya semua tanah yang digali 5 juta ton batu ini? Dengan skala penggalian sebesar itu, pasti ada tumpukan puing-puing di permukaan, tumpukan batu besar yang bahkan terlihat dari orbit. Namun, daerah sekitar Derinkuyu tetap mempertahankan lanskap aslinya dan tidak ada jejak pembangunan skala besar di sana. Apa yang terjadi dengan batu-batu ini? Apakah batu-batu ini hancur menjadi debu berkat teknologi yang tidak diketahui atau digunakan untuk tujuan lain? Di desa-desa Kapadocia, orang-orang tua masih membisikkan legenda kuno bahwa kota-kota ini muncul dalam satu malam. Menurut mereka, pencipta keajaiban ini bukanlah manusia, melainkan jin, roh api yang kuat yang memiliki kekuatan pikiran dan mampu mengendalikan materi. Legenda lain menyatakan bahwa kota-kota ini diciptakan oleh malaikat misterius
yang turun dari surga untuk berlindung dari kemarahan para dewa bersama dengan orang-orang pilihan mereka. Saat menyusuri koridor yang tak berujung dan menindas, Anda merasakan kegelisahan yang melekat dan kehadiran seseorang yang tidak pernah meninggalkan Anda sejenak pun. Langit-langit yang rendah, tidak lebih dari 70 cm, membuat Anda terus-menerus membungkuk, seolah-olah tunduk pada suatu kekuasaan. Dinding-dindingnya menekan dengan beratnya, tidak ada garis lurus di sini, semuanya mengalir dengan mulus satu ke yang lain, membentuk bentuk-bentuk bulat. Semua ini tidak mengingatkan pada ciptaan tangan manusia, melainkan bagian dalam makhluk hidup raksasa atau sarang binatang buas yang tidak dikenal. Ilmu pengetahuan resmi mencoba menjelaskannya dengan fenomena tufa vulkanik, dengan menyatakan bahwa ini adalah batuan lunak yang mudah dikerjakan. Ya, itu benar, tufa memang mudah dikerjakan, tetapi kelembutan batuan ini tidak menjelaskan logistik yang luar biasa. Bagaimana ribuan pekerja bisa bernapas di ruang yang sempit sebelum sistem ventilasi yang rumit selesai dibuat? Bagaimana mereka menerangi ruangan tanpa menghabiskan semua oksigen yang berharga dengan obor yang berasap? Dan yang terpenting, mengapa harus melakukan upaya yang begitu besar dan tidak manusiawi untuk pergi jauh ke bawah tanah? Jika di permukaan tampaknya ada banyak ruang kosong untuk hidup, skala pekerjaan yang dilakukan memberitahu kita satu hal. Ini bukan sekadar keinginan untuk berlindung dari hujan atau serangan suku musuh di sekitarnya. Proyek gila seperti ini membutuhkan sumber daya yang sangat besar, manajemen terpusat yang ketat, dan pengetahuan tentang geologi teknik yang menurut buku pelajaran sejarah kita pada saat itu belum ada. Apa yang dimulai dengan ayam yang hilang, berubah menjadi salah satu misteri terbesar jutaan ton batu menghilang tanpa jejak dari perut bumi Kapadocia. Tetapi bahkan misteri besar ini pun memudar di hadapan pertanyaan utama yang mengerikan. Apa yang membuat 20.000 orang dengan seluruh wilayah Anatolia yang subur di tangan mereka secara sukarela memilih hidup dalam kegelapan abadi dan dinginnya kuburan? Ini bukanlah pilihan yang disengaja. Ini adalah pelarian yang putus asa dan mematikan. Evakuasi paksa yang dipicu oleh ketakutan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Derinkuyu bukan sekadar kota, melainkan bunker raksasa yang kedap udara, dibangun dengan presisi teknik yang luar biasa dan memiliki satu-satunya tujuan, menjamin kelangsungan hidup mutlak. Setiap detail dari konstruksi batu yang rumit ini menunjukkan bahwa penghuninya tidak bersiap untuk pertempuran singkat dengan tetangga mereka, tetapi untuk ancaman besar dan jangka panjang yang dapat terjadi kapan saja. Hal pertama yang mencolok bagi setiap insinyur modern yang memutuskan untuk turun ke jurang batu ini adalah sistem pertahanan yang dirancang dengan sangat detail. Ini bukan tembok benteng primitif yang dapat dihancurkan dengan battering ram atau dilewati. Bukan, ini adalah isolasi bertingkat yang rumit, yang menjamin penyegelan total dari dunia luar. Dasar dari pertahanan ini adalah roda batu yang beratnya beberapa ton. Roda-roda ini mirip dengan batu gilingan besar dan masif, dengan lebar lebih dari 1,5 meter dan berat beberapa ton masing-masing. Tujuannya adalah untuk menutup semua jalan antara lantai dalam hitungan detik dan, yang terpenting, memblokir semua jalan keluar ke permukaan. Hal yang paling menakjubkan dari sistem pertahanan ini adalah desainnya yang canggih. Hampir mendekati paranoid. Pintu batu besar ini hanya dapat dipindahkan dan dipasang dengan aman dari dalam. Jika musuh dari luar berhasil menyusup ke lantai atas, mereka pasti akan menghadapi dinding batu yang kokoh dan tidak bisa digerakkan, yang bahkan tidak bisa dipindahkan oleh 10 prajurit terkuat dan paling berpengalaman sekalipun. Di kota-kota bawah tanah lainnya, seperti Oskonak, ditemukan sistem pertahanan yang serupa, tetapi lebih kompleks. Sistem tersebut mencakup koridor-koridor sempit dan menakutkan serta jebakan-jebakan mematikan. Selain roda pintu, di sini juga dibuat lubang kematian khusus di langit-langit terowongan. Dirancang untuk menuangkan minyak panas atau air mendidih ke tamu tak diundang, lubang-lubang ini berfungsi sebagai pertahanan terakhir dan putus asa sebelum masuk ke tempat tinggal. Jelas bahwa orang-orang yang membangun struktur ini tidak merasa takut,
melainkan benar-benar merasa ngeri terhadap ancaman yang tidak diketahui, tetapi sangat kuat, yang mampu menembus bahkan kilometer-kilometer batuan. Namun, masalah teknik yang paling menakjubkan dan, tentu saja, paling penting di Derinkuyu adalah udara. Kota ini terletak di kedalaman lebih dari 80 meter, dan untuk menyediakan oksigen yang stabil bagi 20.000 penduduk dan ribuan ternak, diperlukan aliran udara segar yang konstan dan terus-menerus. Untuk mengatasi masalah ini, sistem ventilasi yang sangat rumit dan dirancang dengan cermat telah dikembangkan, yang menurut berbagai perhitungan para ahli mencakup 15.000 lubang tambang. Lubang-lubang vertikal ini dengan diameter dan kedalaman yang dihitung secara akurat menjamin sirkulasi udara yang sempurna bahkan di tingkat terendah, yaitu tingkat ke-18. Para ahli modern setelah mempelajari sistem ini dengan saksama, membuat penemuan yang mengejutkan. Bahkan kesalahan kecil dalam perhitungan diameter atau sudut kemiringan lubang akan menyebabkan habisnya oksigen secara instan dan kematian semua penghuni dalam beberapa jam. Tanpa rumus dan alat modern, bekerja dengan penerangan lampu tanah liat yang primitif, sulit membayangkan bagaimana para pembangun kuno dapat melakukan perhitungan aerodinamis yang begitu rumit. Pengetahuan ini melampaui apa yang biasanya kita sebut sebagai zaman perunggu atau zaman besi. Pencipta Derinkuyu tampaknya memiliki pengetahuan yang tidak dapat diakses oleh kita, orang-orang abad ke-20 dan ke-21, dan hanya dapat memanfaatkannya dengan bantuan komputer modern dan alat ukur yang akurat. Tambang-tambang besar ini memiliki fungsi ganda. Mereka menyediakan udara segar yang sangat dibutuhkan dan menjadi satu-satunya sumber air tawar. Sumur-sumur dalam yang dibor di dalam batuan mencapai akuifer bawah tanah, yang memungkinkan mereka untuk hidup secara mandiri dalam waktu yang lama. Fakta bahwa sumur-sumur tersebut dimulai di dalam kota itu sendiri, bukan di luar kota, menunjukkan bahwa penduduk Derinkuyu tidak mempercayai dunia luar dan berusaha untuk sepenuhnya mengisolasi diri. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sangat yakin, jika sesuatu yang buruk terjadi di permukaan, satu-satunya sumber air mereka tidak akan dirusak atau diblokir oleh musuh. Ini bukan sekadar tempat berlindung dari serangan, tetapi kompleks yang sepenuhnya mandiri dan tertutup, yang dirancang untuk tempat tinggal jangka panjang bagi ribuan orang. Konstruksi berskala besar seperti ini diperlukan ketika ancaman yang dihadapi bukanlah ancaman jangka pendek, seperti serangan nomaden yang akan hilang dalam beberapa hari, tetapi ancaman global dan jangka panjang yang dapat membuat kehidupan di permukaan menjadi tidak tertahankan. Tapi, dari siapa sebenarnya mereka bersembunyi? Apakah itu tetangga yang bermusuhan, yang menurut legenda terus-menerus menghancurkan tanah ini? Legenda dan cerita kuno penduduk setempat menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Di sini, legenda tentang penyakit batu atau perang dewa di surga sering diceritakan kembali, yang menurut legenda memaksa orang-orang untuk pergi ke dalam bumi untuk mencari keselamatan. Beberapa di antaranya menyebutkan makhluk-makhluk tinggi berambut pirang yang datang dari utara, yang membawa serta dinginnya es dan kekacauan total. Karena tidak mampu mengalahkan mereka di permukaan, orang-orang memutuskan untuk menyelamatkan diri dari tatapan dan senjata ampuh mereka dengan menggali tanah. Kisah-kisah kuno ini menawarkan penjelasan yang menakutkan, tetapi logis. Mungkin mereka bersembunyi bukan dari sesama mereka, tetapi dari makhluk-makhluk yang memiliki teknologi yang mampu menghancurkan semua makhluk hidup di permukaan bumi atau membuat atmosfer tidak layak huni. Dan melihat 15.000 lubang ventilasi yang membersihkan udara dengan sempurna, sulit untuk tidak percaya yang terburuk. Itu adalah bahtera yang dibangun dalam kepanikan dan keputusasaan, yang dimaksudkan untuk menyelamatkan seluruh peradaban. Jika teknologinya begitu luar biasa, lalu siapa yang menciptakannya? Dengan tangan siapa? Dan yang paling penting, kapan itu terjadi? Seperti biasa, ilmu pengetahuan resmi yang dibatasi oleh kerangka kronologi yang diterima secara umum, menawarkan jawaban yang cukup membosankan dan tidak terlalu meyakinkan. Buku pelajaran menyatakan bahwa pembangunnya adalah orang Frigia,
suku yang hidup pada abad ke-8 SM dan memiliki pahat tembaga primitif. Bayangkan sejenak gambaran seperti ini, ribuan orang dalam kegelapan total, berdesakan, dengan bantuan alat tembaga, mengekstraksi 5 juta ton batuan vulkanik yang keras. Apakah mereka mampu mengangkat volume sebesar itu ke permukaan tanpa meninggalkan satu pun, bahkan potongan terkecil pun, yang pasti akan mengubah bukit-bukit di sekitarnya menjadi gunung-gunung puing-puing bangunan? Ini bukan sekadar kelalaian dalam buku pelajaran. Ini adalah pengkhianatan sejarah yang jelas dan mengejek, yang mencoba meyakinkan kita akan hal yang tidak mungkin. Intinya, pembangunan Derinkuyu dengan perhitungan aerodinamisnya yang sempurna dan ukurannya yang besar, nggak mungkin dilakukan pada abad ke-8 SM. Menurut para ahli geologi terkemuka, pembangunan ini melampaui kemampuan teknis manusia, bahkan hingga pertengahan abad ke-10 M. Satu-satunya penjelasan yang dapat dipikirkan oleh peneliti yang berani menduga skala kegilaan, ini terletak pada teknologi terlarang yang telah dilupakan. Batu tidak dibawa keluar, batu menghilang. Bayangkan proses yang tidak menghancurkan batuan dalam arti tradisional, tetapi seolah-olah menghancurkannya menjadi debu halus yang hampir tidak berbobot. Beberapa insinyur setelah menganalisis dinding beberapa terowongan yang sangat halus, seolah-olah dilebur, berasumsi bahwa hal ini dapat dicapai dengan menggunakan pemrosesan panas atau bahkan suara. Mungkin ini adalah resonansi frekuensi rendah atau sinar energi yang kuat yang mampu mengurai atau melelehkan batu tanpa meninggalkan jejak apapun. Itulah sebabnya di Derinkuyu tidak ada lukisan dinding yang biasanya ditemukan dalam warisan bangsa-bangsa kuno. Mereka tidak perlu melukis di dinding karena dinding tersebut muncul sebagai hasil dari proses industri yang cepat. Mereka tidak perlu menghabiskan waktu berabad-abad untuk menggali tempat perlindungan. Mereka melakukannya dengan cepat, dalam keadaan panik, dengan menggunakan kekuatan yang, menurut gagasan, hanya dimiliki oleh para dewa atau arsitek. Jika bukan orang Frigia biasa, lalu dari mana asal para arsitek ini? Satu-satunya jawaban yang masuk akal untuk pertanyaan ini adalah legenda lokal yang telah kami sebutkan sebelumnya. Legenda tersebut menceritakan tentang jin, makhluk yang lahir dari api tanpa asap, yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan materi, atau tentang raksasa berambut pirang dari utara, yang muncul membawa dingin yang membekukan dan kehancuran total. Lihatlah mitologi dunia, dan Anda akan menemukan bahwa legenda tentang tempat perlindungan bawah tanah yang diciptakan oleh kekuatan misterius dapat ditemukan di semua benua. Dari Shambhala Tibet yang tersembunyi di bawah puncak bersalju hingga Tuatha De Danann Irlandia, di mana-mana ada cerita tentang peradaban kuno yang sangat maju yang pergi ke bawah tanah setelah suatu bencana global. Mungkin Derinkuyu hanyalah salah satu gerbang ke jaringan global ini, bagian dari Bahtera, planet yang utuh, yang tidak dimaksudkan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, tetapi untuk melestarikan elitnya, bagian yang sangat maju. Versi yang paling mungkin dan sekaligus paling menakutkan adalah bencana geologis. Sekitar 10 hingga 12 ribu tahun yang lalu terjadi bencana alam yang menghancurkan peradaban yang sangat maju. Mungkin itu adalah pergeseran kutub yang secara instan mengubah iklim atau serangkaian gempa bumi dahsyat yang disebabkan oleh jatuhnya meteorit raksasa. Dalam hal ini, bunker diperlukan bukan untuk melindungi dari ancaman eksternal, tetapi untuk menyelamatkan dari bumi itu sendiri yang mengalami perubahan bencana. Dinding dari batuan padat akan menjadi perlindungan yang andal dari radiasi latar yang mungkin timbul setelah jatuhnya meteorit. 15.000 lubang ventilasi yang mengarah ke permukaan adalah pilihan optimal untuk penyaringan pasif dari udara yang terkontaminasi dan tercemar. Dalam situasi ini, Derinkuyu tidak lagi menjadi misteri. Derinkuyu menjadi bukti ilmiah keberadaan peradaban kuno yang telah punah, yang mengetahui akan kehancuran yang akan datang. Namun, misteri yang paling menakutkan dan misterius adalah apa yang terjadi di akhir cerita ini. Jika Derinkuyu adalah bahtera yang sempurna dan kedap udara yang dirancang untuk memastikan kelangsungan hidup selama beberapa dekade,
Mengapa mereka meninggalkannya begitu saja? Tidak ada tanda-tanda penyerangan, tidak ada pintu yang rusak. Mereka pergi dengan sendirinya, meninggalkan tempat perlindungan dengan tergesa-gesa, meninggalkan persediaan dan harta benda mereka. Seolah-olah mereka melarikan diri dari ancaman kematian yang tiba-tiba. Apa yang bisa terjadi di tempat perlindungan yang benar-benar aman ini sehingga membuat 20.000 orang lebih memilih risiko permukaan yang terkontaminasi daripada kematian yang pasti di kedalaman? Satu-satunya jawaban yang sesuai dengan kengerian mistis dari Nkuyu adalah mereka ditemukan. Baik arsiteknya maupun orang-orang yang sangat mereka takuti telah menemukan tempat perlindungan rahasia mereka. Pintu batu yang kuat, yang dirancang untuk pertahanan, ternyata tidak berdaya melawan mereka yang bisa memanipulasi materi dan menembus batu. Bayangkan, setelah bertahun-tahun hidup dalam keamanan, tiba-tiba di jantung kota bawah tanah, lampu-lampu padam. Suara gemuruh yang tidak mirip dengan suara kerja ventilasi mulai terdengar, berasal dari bawah, dari lapisan kota yang paling dalam dan belum terjamah. Dan suara gemuruh ini bukan sekadar suara, melainkan peringatan. Penduduk dari Nkuyu yang memiliki teknologi yang tidak dapat kita akses mungkin menerima sinyal peringatan yang tidak dapat mereka abaikan. Mereka menyadari bahwa tempat perlindungan mereka yang dibuat untuk melindungi dari bencana telah berubah menjadi perangkap yang sempurna dan tertutup rapat untuk bertemu dengan pencipta atau pemburu mereka. Mereka berlari ke atas bukan untuk mencari keselamatan, tetapi dalam upaya terakhir yang putus asa untuk menyebar dan menghilang ke dunia yang sudah asing bagi mereka. Derinkuyu bukan hanya kota orang mati, tetapi juga monumen kengerian yang tak terucapkan. Ini adalah tempat di mana umat manusia menyadari, jika seseorang ingin menemukan Anda, tidak ada tempat persembunyian yang dapat membantu. Dan rahasia hilangnya mereka masih tersimpan dalam keheningan, berbisik pelan dari balik lempengan batu. Rahasia hilangnya mereka masih tersimpan dalam kedalaman. Diam dan dingin, rahasia itu berbisik dari kedalaman, mengingatkan bahwa semua yang diciptakan dapat ditemukan.